Halo, jumpa lagi dengan saya Sadrak di Maxis Vlog. Kali ini saya mau bicara tentang mengatasi frustrasi di bisnis ini. Oke. Nah, ada beberapa poin yang saya dapatkan dari buku tahun pertama di network marketing, episode yang kelima ini. Yang pertama, Anda harus tahu bahwa pengunduran diri adalah fakta dasar dalam industri ini. Jadi orang-orang akan berhenti dari bisnis ini itu bukan sebuah masalah yang besar. Kenapa? Karena ini pasti terjadi. Malahan di buku tersebut dikatakan bahwa di tahun pertama saja tingkat pengunduran diri orang-orang itu mencapai 75% di tahun pertama Anda menjalankan bisnis ini. Jadi kalau misalkan Anda mengalaminya, oke, that's fine, Anda nggak perlu stres karena memang itu sudah pasti terjadi. Nah, kekecewaan Anda terhadap mereka yang tidak datang ke pertemuan, mereka yang menolak bisnis saat presentasi, bahkan sampai tim yang berhenti dari bisnis ini dapat diredakan dengan menggunakan energi Anda untuk mendekati prospek baru yang jumlahnya jauh lebih besar. Saya sambil baca ya, karena ini intisari yang saya dapatkan, jadi saya baca di laptop, jadi mata saya tuh bisa sering melihat ke screen. Oke. Nah, jadi ini Bapak Ibu, daripada kita terus merasa kecewa dengan orang tolak kita, orang tidak datang kalau kita undang mereka, kemudian tim yang kita udah rasa ini bagus banget ternyata mereka berhenti dari bisnis ini. Daripada kita kecewa, ya kita lebih bagus gunakan energi kita untuk dekatin prospek baru lagi yang jumlahnya itu jauh lebih besar. Itu kan benar kan? So, lebih baik gunakan energi Anda untuk bertemu dengan orang-orang baru yang saya yakin sekali akan ada orang-orang bagus yang sedang mencari peluang. Nah, jangan sia-siakan energi Anda untuk mendukung mereka yang menghambat Anda. Next, terus bergerak maju. Di buku itu juga dikatakan, dan itu juga kami rasakan, bahwa tidak semua orang bisa dibimbing di bisnis ini. Orang ada tipe-tipe orang yang ngeyel. Nah, kita itu harus punya sikap bahwa oke, kalau nggak mau ya sudah, next, cari yang lain, cari yang baru. Bekerja dengan orang yang menunjukkan minat dan yang akan membuat Anda terus bersemangat. Jadi Anda harus bekerja dengan orang yang tepat, orang-orang yang bisa menarik diri Anda ya, negatif ya, ditarik terus ya. Kemudian selalu bicara hal-hal negatif, mengeluh. Nah, kalau misalkan Anda terus bergaul atau bekerja sama dengan orang seperti itu, ya bikin Anda tambah frustrasi. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah Anda tingkatkan jumlah presentasi sehingga Anda bisa bertemu dengan lebih banyak orang, dan dari yang banyak orang tersebut Anda akan ketemu dengan orang-orang yang bagus. Nah, Anda bekerja sama dengan mereka, orang-orang yang bagus, orang-orang yang semangat, yang membuat Anda juga semangat. Nah, tentunya Anda sendiri juga harus tunjukkan semangat, karena semangat itu atau antusias itu menular. Nah, sebarkan sikap antusias dan positif Anda. Jangan pernah menyebarkan sikap negatif Anda ke tim Anda. Nah, ini penting banget. Kadang kita nggak menyadari, kita lagi konsultasi dengan upline, ternyata di antara kita konsultasi, kita lagi mau ngeluh nih, ya masalah-masalah, atau Anda mau ngeluh tentang upline Anda yang tidak bekerja sama. Tapi pas waktu Anda bicara dengan upline Anda, ada tim Anda juga gitu. Nah, hati-hati. Kadang-kala kita lupa diri, kita terlalu banyak mengeluh dan didengar oleh tim kita. Nah, tim kita bisa cap kita, ini upline saya ini ternyata tukang ngeluh juga ya. Ternyata dia banyak negatif ya. Nah, jangan sampai itu terjadi. Yang harus kita lakukan adalah kita sebarkan hal-hal positif kepada tim kita. Ya, kita punya masalah, kita konsultasi kepada upline. Nah, jika Anda terus merekrut orang lain sementara Anda sendiri berada dalam keadaan frustrasi, usaha Anda akan tampak gagal. Ini benar. Makanya di buku tahun pertama dia bilang bahwa kalau mau presentasi orang, mau ketemu orang, pastikan Anda dalam kondisi happy. Anda harus bisa mengontrol itu. Pasti dalam hidup kita menghadapi banyak persoalan. Oke. Tapi sewaktu Anda tiba gilirannya Anda menjalankan bisnis ini, Anda mau ketemu orang, Anda harus bisa switch emosi Anda menjadi antusias, tunjukkan semangat, sehingga itulah yang Anda tampilkan di luar, sehingga itu bisa membuat prospek Anda juga merasakan energi positif Anda.
Jangan dalam kondisi frustrasi Anda ketemu orang, Anda pasti gagal meyakinkan orang itu. Ya. Nah, kendalikan sikap Anda. Faktor eksternal tidak bisa Anda kendalikan. Nah, itu betul. Satu-satunya yang bisa kita kontrol adalah sikap kita. Orang mau tolak kita nggak bisa hindari. Orang mau menghindari kita, downline atau tim kita mau quit, kita nggak bisa hindari itu semuanya. Itu terjadi saja. Itu faktor eksternal. Oke? Tapi yang bisa kita kontrol adalah cara kita menyikapi keadaan itu. Jadi harapan saya adalah bangun bisnis ini dengan benar dan pastikan Anda menjadi profesional di industri network marketing. Sampai jumpa di video vlog berikutnya.